Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya boleh melayani saat ini. Dan terima kasih buat kesempatan dari Pendeta Sam dan juga Pendeta Nick yang memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada siang kali ya, belum sore, jadi siang hari ini. Saya ingin sama-sama kita membuka Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini akan menjadi renungan kita pada saat ini ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ya. Kalau boleh mungkin Bapak Ibu bisa melihat di handphone atau di Alkitab, kita akan silih berganti saja. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu sama-sama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mengenai persembahan yang benar. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita yang walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Pada siang hari ini saya mau sharing firman Tuhan yaitu dengan judul hidup dalam keharmonisan, ya. Hidup dalam keharmonisan. Nah, saya percaya bahwa hidup dalam keharmonisan bukan berarti hidup dalam keseragaman atau uniform, harus sama, seragam. Saya percaya bahwa hidup dalam keharmonisan itu bukan berarti hidup yang tidak boleh ada perbedaan. Jadi harus semuanya sama. Hidup dalam keharmonisan sebenarnya berarti hidup dalam kesatuan meskipun ada perbedaan. Contohnya seperti paduan suara, ya, KUR. Kalau Bapak Ibu pernah ikut KUR atau paduan suara, itu ada suara 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang ada 3,5, 2,5, maksudnya yang agak palas-palas. Tapi biasanya 1, 2, 3, 4. Kalau KUR hanya satu suara, saya rasa itu bukan KUR. Karena yang namanya KUR, paduan suara itu harus 4 suara dan 4 suara yang berbeda ini harus harmonis. Nah, itu namanya paduan suara. Ya, jadi kita mau belajar bahwa keharmonisan kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu penting. Dan kita belajar bahwa hidup dalam keharmonisan ini bukan berarti satu keterpaksaan. Atau keharmonisan itu terjadi dengan ada satu tekanan, bukan. Ya. Nah, ada satu cerita mengenai
biasanya kalau di mana-mana banyak di gereja, di perkumpulan, kemarin kebetulan saya ada satu acara IWA, Indonesian Welfare Association, itu mengadakan Spring Fun ya di Ashfield Town Hall. Kebetulan saya wakil ketuanya dari Indonesian Welfare Association, mengingat Pak Sam udah berkata sebenarnya udah berteman lama, kira-kira 30 tahun, sebenarnya asal muasal IWA itu sebenarnya Pak Sam itu ikut. Iya, itu tahun 97-98 waktu itu. Iya, cuman akhirnya nggak tahu Pak Sam mungkin sibuk, jadi saya yang ditinggalin di IWA sampai sekarang. Nah, waktu kemarin itu saya perhatikan banyak yang hadir itu kaum wanita. Saya pikir kok di gereja juga begitu ya. Wanitanya lebih banyak daripada prianya. Di acara-acara yang kemarin juga saya pikir, waduh kemana nih prianya. Nah, berkaitan dengan cerita itu, nih ada cerita. Jadi rupa-rupanya memang kebanyakan itu pria-prianya mungkin sibuk, nggak tertarik ke gereja, atau juga pria-prianya itu sudah dipanggil pulang duluan. Iya, karena nggak kuat. Ya, maksudnya nggak kuat karena bahannya beda. Ya, kalau wanita, pria kan diambil dari debu tanah, toh. Kalau wanita kan dari apa? Waduh, tulang. Jadi siklusnya ya udah pergi duluan sudah. Nah, ceritanya ini hanya cerita saja bahwa ketika di dalam surga itu kira-kira ada 10 bapak-bapak. Ketika tiba di pintu surga lalu kemudian malaikat berkata, bapak-bapak, saya mau mengajukan satu pertanyaan. Siapa di antara bapak-bapak yang takut sama istri waktu di dunia? Tolong pergi ke sebelah kiri. Lalu kemudian banyak bapak-bapak ke sebelah kiri. Siapa yang kira-kira tidak takut sama istri, tolong ke sebelah kanan. Satu bapak, wah dengan gaya dia pergi, cuman hanya satu bapak. Lalu kemudian semua terkagum-kagum melihat bapak ini kok hebat. Ya, bahwa dia mau menyatakan saya tidak takut istri. Lalu ditanya, kenapa bapak ke sebelah kanan? Itu pesan istri saya. Waktu saya sebelum mati, dia sudah perintahkan kalau ditanya harus ke kanan. Rupa-rupanya podowai sebenarnya, sama saja. Maksud saya mau katakan, keharmonisan keluarga rumah tangga, keharmonisan gereja itu bukan karena ada penekanan, keterpaksaan. Ya, tetapi keharmonisan, hidup dalam keharmonisan itu memang secara jujur tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak maksudnya tidak mudah untuk kita dapatkan. Contoh soal tadi Bapak Ibu saya sebenarnya mengajak untuk baca sama-sama, coba beda ya. Kalau saya kan sendiri, saya bisa baca semaunya saya. Tapi ketika Bapak Ibu baca sama-sama, gimana coba? Wah, yang babat aja terus, nggak perhatiin tanda bacanya gitu ya. Itu sulit, tetapi disinilah keunikan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa kita harus hidup dalam keharmonisan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, paling tidak ada 3 yang kita mau belajar, 3 unsur untuk hidup dalam keharmonisan. Yang pertama adalah, saya mau katakan yang pertama, yang sangat penting untuk kita bisa hidup dalam keharmonisan dimanapun ya, mau kita dalam keluarga, rumah tangga, atau pergaulan, atau mungkin di dalam gereja, yang pertama adalah kedewasaan rohani. Kenapa saya katakan kedewasaan rohani? Ayat 1 dan 2 ini merupakan satu encouragement atau satu nasihat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma. Dan kita tahu Roma ini adalah merupakan kota metropolitan pada saat itu. Kota yang begitu besar dan kalau mau dikatakan berbagai macam hal itu ada. Yang sekarang ada di dunia sekarang ini bicara masalah mungkin penyimpangan seksual segala macam itu sudah ada di kota Roma pada saat itu.
Itu sebabnya Paulus mau menasehatkan bahwa saudara-saudaraku, dikatakan demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mau katakan bahwa kedewasaan rohani ini tidak berbicara mengenai orang-orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen. Tidak. Ini bukan bicara berapa lama saya sudah jadi Kristen. Ya, kedewasaan rohani juga tidak menunjuk kepada orang Kristen yang hanya punya karunia-karunia rohani. Karunia rohani bagus, baik untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi maaf, itu tidak merupakan satu ukuran kedewasaan seseorang. Orang yang dewasa rohani tidak berbicara tentang orang Kristen yang tahu banyak ayat Alkitab. Nggak tahu, mungkin saudara agak terkejut, masa sih ya? Iya betul. Kenapa saya mau katakan? Karena kedewasaan rohani itu yang pertama menurut ayat 1 dan 2, hidupnya berkenan sama Tuhan enggak? Itu lebih penting. Ya. Saudara boleh berkata kita sudah belasan tahun menjadi orang Kristen, enggak masalah. Saudara boleh berkata bahwa sebenarnya saya ini punya karunia rohani yang luar biasa, silakan. Saudara berkata bahwa banyak ayat Alkitab yang saya hafalkan, monggo silakan. Tapi maaf, itu tidak menjadi satu petunjuk kedewasaan rohani. Bisa saja orang yang tahu banyak Alkitab, bisa saja orang yang punya karunia rohani, bisa saja orang yang sudah lama jadi orang Kristen dan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Ada, ya mungkin banyak kali, tapi nggak di sini semua baik-baik. Jadi ini yang penting ketika kita bicara hidup dalam keharmonisan. Kalau kita tidak punya kedewasaan rohani, maka sulit untuk kita hidup di dalam keharmonisan. Dan yang kedua, kita lihat bahwa kedewasaan rohani ini adalah juga orang-orang yang hidupnya dalam kehendak Allah. Seperti yang dikatakan ayat 2, bukan orang yang hidup dalam kehendak sendiri. Bukan orang yang hidup dalam kedagingannya. Mengapa Paulus menasihatkan orang Kristen di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kecenderungan orang Kristen di Roma adalah terbawa dengan godaan dunia. Ya. Dunia yang berbicara mengenai satu sistem yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dunia yang berbicara mengenai satu pola hidup yang berlawanan dengan kehendak Allah. Satu kekuatan yang sejalan dengan kehendak diri sendiri, kedagingan dan tentu kehendak iblis. Itu yang namanya dunia. Makanya orang dunia tidak akan bisa sama dengan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehendak Allah. Tetapi kita menyadari bahwa gereja punya tantangan hidup di tengah dunia sekarang ini. Yaitu kalau saya belajar, ya ini pengalaman dari, kalau Pak Sam tadi katakan sebenarnya dulu gereja New Life itu asal muasalnya itu dari Indonesian Uniting Church, di mana saya mulai pelayanan tahun 93 di Waverly. Ya sebenarnya Ibu Wiwi dan Pak Susilo juga ya aktif di PMKI waktu itu. Nah, jadi saya memang belajar untuk hidup di satu, karena background saya dari gereja baptis dan saya akhirnya mendapat kesempatan pelayanan waktu itu tahun 93 di Uniting Church. Dan memang ini sesuatu yang baru buat saya karena ini gereja Protestan. Tapi bukannya masalah Protestan, tetapi rupanya ada satu kecenderungan dalam pengajaran mereka itu adalah pengajaran yang
terlalu terbuka dengan apapun gitu. Ya, atau kalau saya katakan mungkin paham teologianya itu liberal ya, jadi bebas ya. Sehingga akibatnya satu tantangan yang akhirnya saya sadari bahwa ternyata gereja ini terbuka buat apapun ya. Ada positif, ada hal-hal yang baik dari Uniting. Saya mengakui juga khususnya masalah mensupport untuk gereja etnik. Mereka tuh begitu luar biasa. Tetapi memang tentu ada juga sisi kelemahannya. Dan kadang sisi kelemahannya ini yang kadang lebih maksudnya tidak membuat saya itu sejahtera. Khususnya ketika mereka berbicara mengenai yang namanya homosexual ordination waktu itu. Ya. Jadi saya perhatikan bahwa ternyata dunia, ajaran dunia itu mau masuk ke dalam apa? Gereja. Dan saudara tahu pergerakan untuk mengakui hubungan yang seperti ini sebenarnya dimulainya oleh siapa? Oleh gereja yang propose kepada pemerintah. Nah ini yang saya mau katakan, ini yang menjadi challenge kita sekarang ini, bahkan pada zaman kehidupan di mana Paulus hidup pada saat itu sama. Bagaimana gereja harus maksudnya bertahan di dalam pengajarannya tidak terbawa serupa dengan dunia. Itu yang harus istilahnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan ini berbicara makanya orang yang hidup dalam kehendak Allah. Bukan hanya bicara seperti tadi bahwa orang itu tahu mengenai kekristenan, orang itu sudah lama. Tetapi bagaimana kehidupan kita, apakah hidup dalam kehendak Allah atau hidup dalam kehendak kedagingan kita. Atau kehendak setan yang sebenarnya ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Ketika kita bicara, ketika kita rindu untuk hidup dalam kedewasaan rohani, maka itu merupakan satu unsur yang pertama untuk kita bisa hidup di dalam keharmonisan. Saya pernah punya pengalaman ketika saya sekolah di Jogja, di STI 4 tahun. Lalu di kira-kira tahun kedua, saya dapat, biasanya begitu, tahun yang pertama harus ikut kakak tingkatnya pelayanan ke desa-desa. Nah saya kebetulan udah tahun kedua, waktu tahun pertama saya juga ikut dengan kakak kelas. Lalu kemudian waktu saya tahun kedua ada satu anak baru, mahasiswa baru, ini mahasiswa teologi ya. Jadi ini bukan sekolah menengah atas atau apa, tapi ini sekolah teologi, seminari teologi Injil Indonesia. Nah ketika pergi sama-sama pelayanan di desa, saya melayani di kota Klaten. Tapi di dalam, agak lebih dalam dari kota Klaten itu kira-kira mungkin ada 10 kilo. Itu ada satu desa dan saya masuk di situ dan saya bawa adik kelas ini. Hari Jumat malam, karena perginya itu Jumat siang. Lalu kemudian kita weekend melayani, nanti Seninnya kita balik ke kampus, lalu Selasanya mulai kuliah lagi. Jadi setiap minggu begitu, 3,5 hari kita belajar, 3,5 hari kita pelayanan. Nah ketika saya tiba di desa itu, biasa setiap Jumat malam itu ada Bible study dengan jemaat. Tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen, nah itu memang menjadi challenge-nya, harus istilah menginjil dan mendirikan jemaat. Ya, kebetulan sudah ada beberapa jemaat yang saya sudah mulai untuk kita Bible study. Nah, adik kelas saya ini kemudian kita ajak untuk Bible study. Dan kita belajar waktu itu, Bible study-nya diambil dari Kejadian. Ya, lalu saya bilang ke jemaat, ayo kita buka Kejadian pasal 12. Semua jemaat mulai buka dan mulai, kalau Kejadian kira-kira gimana? Gampang ya, tinggal buka depan udah ketemu Kejadian pasal 12. Semua jemaat, maksudnya anggota jemaat itu, ini baru-baru bertobat nih, maksudnya baru-baru percaya, mereka sudah dapat. Nah saya perhatikan,
Ini adik kelas, dia buka ke kiri, ke kanan, ke belakang, dia cari-cari kejadian. Sepertinya itu nyempil, ngumpet begitu. Saya pikir, waduh ini kenapa ini orang? Tapi saya udah tahan-tahan. Akhirnya saya bantuin, oh iya di sini nih, kan nggak enak juga depan jemaat toh. Jadi saya bukakan. Selesai itu malam-malamnya saya bilang sama di kelas ini, kenapa kau tadi tidak bisa buka itu kitab Kejadian, apa pula kau ini? Dia dari Medan toh, jadi iya bang, aku ini dimasukkan oleh orang tuaku ke sekolah teologi ini karena aku bandel katanya. Saudara, saya jadi, hah? Tapi bisa masuk loh. Saya pikir, wah ini sekolah ini agak kecolongan juga. Maksudnya begini, ini kan udah bukan lagi yang istilahnya apa ya, coba-coba dulu. Tapi ini kan yang namanya seminari teologi injilis, sekolah teologi, sekolah di mana banyak hamba-hamba Tuhan akan dibentuk di situ. Tetapi yang menjadi kenyataannya adalah ada satu orang bisa masuk ke situ dan dia tidak tahu kejadian itu di mana. Apa nggak kebangetan tuh, gitu ya? Kalau jemaat aja nggak tahu ya udahlah. Kadang kita maliaki yang kitab-kitab kecil-kecil itu mungkin ngumpet-ngumpet kita maklum. Tapi kejadian itu kan udah jelas gitu. Nah yang saya ingin katakan adalah kadang kita berpikir, oh orang ini memang dewasa rohani. Wah, masa apa yang pikir orang masuk sekolah teologi masa bisa direma. Tapi saya mau katakan, semua itu tidak menjadi jaminan kedewasaan rohani, bukan. Yang menjadi jaminan kedewasaan rohani adalah bagaimana hidup kita berkenankah kepada Allah atau tidak. Bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri. Nah ketika orang Kristen yang hidupnya hanya dikuasai dengan keinginan diri sendiri, tidak akan ada yang namanya hidup dalam keharmonisan. Sulit, ya, karena dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, unsur yang penting di dalam kita hidup dalam keharmonisan adalah kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ketiga, itu dikatakan ayat yang ketiga dan keempat, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kerendahan hati sebenarnya adalah dimulai ketika di dalam ayat ini, kamu jangan berpikir lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Dalam bahasa sederhananya adalah bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang dimulai dengan mengenal dirinya sendiri. Kalau dia mengenal diri sendiri, dia nggak perlu meninggikan diri yang tidak semestinya dia ada di situ. Makanya orang yang tinggi hati, orang yang sombong, coba dia apa? Berpikir lebih tinggi, lebih hebat padahal tidak hebat. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus maksudnya berpikir sedemikian rupa. Dan memang ada dalam filsafat Yunani yang bijaksana yang berkata seseorang harus mengenali dirinya sendiri. Jadi artinya kita tidak dapat terlalu jauh berjalan di dunia ini sampai kita mengetahui dua hal yang penting dalam pengenalan diri kita. Yang pertama adalah apa yang dapat kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, jangan berpikir, oh jadi orang hebat harus berkata, saya bisa semuanya. Nggak bisa. Makanya problem hidup dalam gereja adalah ketika orang berkata, ini semua karena saya.
semua karena saya sendiri. Tidak ada. Ya, artinya tidak mungkin bahwa yang namanya tubuh gereja itu hanya satu bagian, tidak. Makanya ada problem yang terjadi, perpecahan, perselisihan di dalam kebersamaan, keharmonisan ketika orang tidak bisa mengenal dirinya. Artinya apa yang memang dia tidak bisa lakukan, apa yang dia bisa lakukan. Kecenderungan manusia memang meninggikan diri. Makanya sekarang banyak pendeta-pendeta punya gelarnya doktor. Ya, saya pikir enggak apa-apa kalau memang orang itu mau sekolah, silakan. Tapi kadang orang kalau doktor, mungkin saya mau secara general aja lah, maksudnya doktor yang PhD general. Saudara tahu ada doktor itu ada bagian-bagiannya ya. Enggak ada yang namanya doktor tuh semua yang dia selidiki semua, enggak ada. Kalau doktor ini menyelidiki spesifik mengenai tomat. Tahu tomat kan? Iya, buah tomat itu bisa dijadikan bahan disertasi untuk mengambil doktor. Ketika dia survei riset semua dan memang dia pertanggungjawabkan masalah tomat, akhirnya dia lulus dan dinyatakan sebagai apa? Doktor. Tapi nggak pakai tomat. Ya, kalau dokter tomat kan kayaknya jadi jatuh ya. Artinya yang penting kan dokter gitu. Nah, saya mau katakan adalah bahwa kalau kita mengenal diri kita nggak perlu meninggikan diri karena kita tahu ada keterbatasan. Mungkin kita punya kespesialisan dalam hal tertentu, kita punya kelebihan dalam hal tertentu, tapi bukan berarti dia hebat memiliki segala-galanya. Saudara tahu kalau yang namanya spesialis, dokter spesialis, ada nggak dokter spesialis yang semuanya dari atas kepala sampai ujung kaki? Nggak ada. Benar nggak? Masing-masing ada bagian-bagian. Jadi itu menunjukkan betapa terbatasnya manusia yang nggak ada yang namanya hebat, semuanya serba tahu. Dalam kehidupan orang-orang Kristen, makanya ketika kita hidup bersama dan kita menyadari adanya keterbatasan, adanya yang kita bisa lakukan dan tidak bisa lakukan, dan kalau kita mengenal diri kita, maka itu awal daripada kita bisa hidup dalam keharmonisan. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita, maka yang kedua kita menerima diri kita sendiri dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Apapun yang ada di dalam diri kita, kita tidak perlu iri kepada orang lain. Kita nggak perlu iri maksudnya kepada karunia-karunia yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak perlu menyesali mengapa karunia itu tidak diberikan kepada kita. Kita harus berani maksudnya menerima diri kita sendiri sebagaimana adanya kita. Tidak perlu seperti orang lain. Karena apa? Setiap orang dikaruniakan berbeda-beda. Ya. Jadi yang jelas adalah ketika kita mengenal diri kita dan kita menerima diri kita. Jangan kita biarkan kesombongan itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Satu saat ada suami istri lagi berbincang-bincang. Si suami berkata begini kepada istrinya, "Mah, kamu tahu nggak penyanyi Julio Iglesias itu?" Bukan Eklesia ya, Iglesias. "Oh, aku tahu dong. Dia mau konser loh mah di Sydney," dia bilang. Ini si papanya berkata. Lalu istrinya berkata, "Aduh, Beb, kalau nyebut Julio itu jangan Julio. Itu kampungan." Terus si papanya bilang, "Habis mesti ngomong apa mah? Kalau kamu bilang Julio, itu harus ucapnya Julio." Lalu si papa bilang, "Oh gitu ya." Lalu kemudian si mama berkata lagi, "Iya Pak, itu yang keren. Jadi harus ngomongnya Julio." Ngomong-ngomong kapan si Julio itu datang ke Sydney?
Lalu papanya bilang, ya kira-kira bulan Januari, kalau enggak Juli atau Juni gitu. Si mamanya jadi mengkerut dia. Nah saudara, kadang orang mau sombong, mau gaya-gaya, akhirnya kena batunya juga. Jadi yang mau kita belajar adalah memang kerendahan hati ini sangat penting di dalam hidup kita. Memang ini sesuatu yang mungkin tidak natural dalam hidup kita. Karena yang namanya natural itu adalah tinggi hati. Tetapi Alkitab sudah jelas dengan mengatakan bahwa jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang melebihi daripada pikiranmu. Jadi kalau saya sih memang lebih setuju, lebih baik low profile, high profit. Daripada high profile, low profit. Ya jadi maksudnya biarlah orang yang akan menilai apakah kita rendah hati atau tidak. Dan saya percaya ketika semua jemaat menyadari keterbatasan, menyadari apa yang dia bisa lakukan dan tidak bisa lakukan. Dan kita mau belajar rendah hati, maka saya percaya itu unsur yang kedua untuk kita bisa hidup dalam keharmonisan. Yang ketiga, yang terakhir adalah, kalau bilang terakhir kan semangat ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa unsur hidup dalam keharmonisan adalah ketergantungan. Nah ini yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya. Bahwa Paulus mengatakan di dalam ayat 4 dan 5, dia mengatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah konsep ini penting. Ketika kita hidup dalam kebersamaan, ketika kita hidup dalam yang namanya dalam berjemaat bergereja, yaitu kita mesti menyadari kita bukan hanya ngumpul saja, tapi kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita saling tergantung sama satu sama lain. Setiap pribadi adalah bagian dari keseluruhan, meskipun ada perbedaan bentuk anggota tubuh, meskipun ada perbedaan fungsi dari anggota tubuh, tetapi semua itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Setiap pribadi tidak bisa berdiri sendiri. Setiap anggota memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Setiap anggota memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu untuk kebaikan dan keuntungan seluruh tubuh. Ya, bukan sebagian. Untuk kesejahteraan dari kesehatan setiap anggota tubuh. Jadi setiap pribadi tergantung dengan yang lain karena kita ditempatkan di antara satu dengan yang lain. Karena kita dilihat untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan kepada satu dengan yang, dan itu akan mempengaruhi secara keseluruhan dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Makanya Paulus dengan jelas dia mengambil satu perumpamaan atau gambaran yang sangat familiar, yang sangat sederhana, satu tubuh tapi banyak anggota. Artinya apa? Walaupun bentuknya berbeda, walaupun fungsinya berbeda, tetapi semua itu adalah dalam satu kesatuan. Satu sakit, semuanya sakit. Saudara, nggak tahu, saya memang terus terang waktu mulai pelayanan tahun 93, 94, 96 itu saya udah tahun 96 sudah mulai 3 kali putar-putar kalau hari Minggu. Tapi saya, waduh puji Tuhan waktu itu pokoknya oke lah mau berapa kali juga gitu ya. Tapi ketika udah masuk usia 50, waduh itu berasa ya. Umur saya udah 50 ke atas gitu ya. Saya udah mulai berasanya apa? Ketika udah sore nih kalau yang jam 4 gitu ya. Kalau nggak ada, maksudnya ada pengkhotbah tamu kan saya nggak khotbah. Saya jadi tim doa juga loh.
maksudnya tidur, ngantuk begitu. Di depan lagi. Aduh, saya bilang Tuhan tolong. Ini kalau pendeta aja ngantuk terjemahnya bagaimana. Tapi memang nggak bisa disangkali tuh umur ya. Udah 50-an kan. Udah begitu bukan hanya masalah begitu saja. Nggak tahu bagaimana saya mulai yang namanya ada asam urat. Bapak-bapak itu biasanya tuh ada gout ya. Kira-kira gimana tuh kalau ada kena gout? Aduh, sakit. Padahal yang bagaimana yang sakit? Soalnya tahu ini kaki kan ada apa sih namanya nih? Ini jendolan nih lu tulang di sini nih. Bongkonya di sini nih. Iya. Pokoknya di sini nih. Saudara kalau itu udah gout itu biasanya kalau saya ya, mungkin yang lain ada tempat lain, tapi mulanya di situ tuh merah. Saudara, itu bukan masalah merah, tapi itu cenut-cenutnya itu. Itu luar biasa itu. Itu kalau tidur, saya puji Tuhan, sebenarnya sempat sekali sih itu mau hari Minggu lagi, saya tawar-tawar Tuhan jangan dong, saya mau tetap pelayanan hari Minggu, ya maksudnya supaya saya bisa jalan gitu. Saudara, kalau orang kena gout itu asam urat, itu bukan hanya masalah pakai sepatu, lagi tidur pakai selimut. Selimutnya bukan ada duri-duri, bukan. Selimut yang halus. Tapi kalau udah kena ke towel, aduh. Nggak bisa tidur. Sakit. Ya. Jadi saya berpikir, akhirnya begini. Ketika saya mengalami itu, ya udahlah saya bilang Tuhan adalah kasih saya kekuatan untuk menikmati sakit aja deh. Habis mau nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah cuma berdoa seperti itu. Saya mau katakan, yang sakit itu jauh dari jantung, dari kepala, ada di bawah dan cuma sedikit. Tapi saudara tahu, efeknya itu menyebar sampai ke kepala. Itu yang namanya satu tubuh. Kalau kaki saya yang kena gout ini terpisah, ya mau bengkak kayak mau apa, ya itu kan tidak ada efeknya tuh. Tapi selama dia menyatu dengan tubuh saya, pasti itu akan mempengaruhi semua. Sebenarnya mungkin banyak umat Tuhan, gereja Tuhan tidak punya konsep yang seperti ini. Makanya di gereja itu bisa ribut, bertengkar. Karena apa? Karena berpikir lu bukan bagian gua. Lu tidak menjadi bagian aku. Dia tidak punya konsep yang benar mengenai yang namanya satu tubuh ini. Kalau ada satu yang sakit, harusnya semuanya rasa sakit. Mana ada yang ketika ini jempol di bawah sakit, terus si tangan, syukurin, begitu kan. Puji Tuhan biar lu sakit, gitu kan, enggak ada. Di gereja juga musinya enggak begitu kan. Oh, kena malapetaka, puji Tuhan, syukur, biar kapok dia. Nah, itu kita tidak mengerti konsep bahwa kita adalah saling tergantung satu dengan yang lain. Ketika kita hidup saling tergantung satu sama lain, maka I can live without you. Itu kan lagunya keren. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya. Kadang ada orang-orang memang kita akui, ada orang-orang yang sulit yang hadir di dalam hidup kita ya. Kalau tanya pendeta coba tanya, ada enggak orang-orang? Wah itu pasti ada. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena itu yang membentuk kita.
membentuk sesama kita juga. Bagaimana kita bisa deal dengan orang-orang yang sulit. Atau juga mungkin kita bertanya, mungkin saya juga tipikal orang yang sulit juga misalnya. Jadi artinya di situ tetap ada satu kebersamaan karena kita ada di dalam satu kesatuan. Jadi itu sebabnya saya percaya bahwa ketika kita mau hidup dalam keharmonisan, maka yang pertama adalah kita harus menyadari pentingnya kedewasaan rohani dalam hidup kita. Bukan bicara masalah hanya perkara-perkara, tapi bagaimana sikap tingkah laku kita, bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah, bagaimana hidup kita ini menurut kehendak Allah atau kehendak diri kita. Dan bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Kadang mungkin ada orang yang merendahkan kita, tidak masalah. Karena yang namanya mutu itu nggak akan bisa berubah. Ya. Mau diperlakukan apapun kalau mutunya bagus, dia adalah orang yang bagus. Itu sebabnya kita mau belajar menjadi rendah hati. Dan kita juga mau belajar untuk menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita. Jadi segala perjuangan, perjalanan kehidupan gereja bersama itu membentuk kebersamaan kita, kesatuan kita. Kalau kita memiliki 3 unsur ini, saya percaya kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sini pasti bisa hidup dalam keharmonisan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kerinduan kami pada saat ini, Engkau mengenal setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan, kalau perlu menegur kami, memperbaiki hidup kami. Kadang kami mungkin merasa bukan hanya dewasa rohani, tapi sok rohani. Padahal hidup kami kacau. Hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup dalam kedagingan kami. Kami hanya menjaga image, kami hanya mau menunjukkan kepada orang, kami orang yang dewasa. Tapi biarlah firman Tuhan ini memperbaiki kami bahwa kami mau hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup yang berkenan. Bukan hanya untuk menjaga image, untuk kami dianggap menjadi orang yang baik. Tapi sungguh-sungguh kami adalah anak-anak Tuhan yang punya kedewasaan rohani. Dan biarlah kiranya Engkau bekerja. Kalau ada mungkin keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati, kami mau belajar. Kami mau merendahkan hati kami. Seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu merendahkan hati dan dirimu menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Kami belajar kadang mungkin mengorbankan perasaan kami. Ketika mungkin kami tersinggung atau disinggung oleh orang atau dilukai. Tapi biarlah kami mau belajar rendah hati. Dan kami mau menyadari bahwa kami ada dalam satu kesatuan sebagai umat Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang terus memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Agar supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh dalam keharmonisan yang Tuhan rindukan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.